bersyukur karena hari ini kita boleh kembali mengikuti ibadah chapel kita. Teacher mau bertanya, siapa yang pergi ke gereja sewaktu Paskah kemarin? Mungkin banyak dari antara kamu ya yang pergi ke gereja untuk merayakan Paskah. Atau mungkin bahkan semua kamu pergi ke gereja. Nah, Paskah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebenarnya kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah lama diberitakan. Kira-kira kenapa ya? Kok perlu diberitakan? Karena kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan akan hidup yang kekal. Hari ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana perjuangan dua murid Tuhan Yesus memberitakan Injil bahwa Yesus telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Nah, kira-kira siapa ya dua murid Tuhan Yesus itu? Dan apa yang mereka alami sewaktu mereka sudah mengabarkan Injil tentang kebangkitan Yesus? Kita akan sama-sama menyaksikan videonya, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan baik. Tuhan Yesus, saat ini kami akan menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mau mendengar dengan baik dan hati yang mau mengerti dan mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka.
Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Nah, tadi kita sudah dengar ceritanya. 2 orang murid Tuhan Yesus yang berani memberitakan Injil itu adalah siapa? Ada yang tahu? Yes, Petrus dan Yohanes. Banyak loh yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Tetapi ada juga yang tidak senang ketika mereka memberitakan Injil tentang kebangkitan Yesus itu. Siapa aja ya yang tidak senang dengan apa yang mereka lakukan? Mereka adalah pemimpin-pemimpin Yahudi, para tua-tua, dan ahli Taurat. Nah, karena tidak senang, apa yang mereka lakukan? Petrus dan Yohanes dipenjarakan. Dan bukan hanya itu aja, mereka juga dibawa ke hadapan mahkamah agama. Tetapi apakah Petrus dan Yohanes takut? Apakah mereka mundur? Tidak. Mereka dengan berani tetap mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, luar biasa bukan? Perjuangan Petrus dan Yohanes sewaktu mereka mengabarkan Injil tentang kebangkitan Yesus. Dari firman hari ini kita belajar untuk bisa seperti Petrus dan Yohanes. Walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka tetap dengan berani mengabarkan Injil tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau anak-anak teacher semua tidak akan mengalami hal yang seperti dialami oleh Petrus dan Yohanes ketika memberitakan Injil kepada orang lain. Karena itu, jadilah saksi Kristus. Setiap hari kita sudah mendengarkan firman Tuhan, baik itu di meditasi, di chapel, atau di sekolah minggu. Nah, firman Tuhan yang kita dengar itu jangan hanya tinggal di dalam diri kita sendiri aja, tetapi ceritakanlah firman Tuhan itu kepada adikmu, saudaramu, orang tua kita. Nah, sehingga mereka pun bisa mendengar dan
menerima firman Tuhan itu. Ingat ya, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Demikian chapel kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami saksikan dan dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu patuh kepada perintah Tuhan dan boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan berikan kesehatan dan tambahkan rezeki kepada orang tua kami. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan, ampunkan kami agar kami tetap layak sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian chapel kita hari ini anak-anak. Sampai ketemu di chapel minggu depan. Bye-bye.